Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Septia Nur Hasan dengan NIM 230121600-534. Saya dari Overinci. Oke, di video yang kedua ini saya akan sedikit mengulas mengenai buku yang saya baca dengan judul Visual dalam Desain Pembelajaran atau buku panduan pengantar kegiatan pembelajaran. Oke, buku ini ditulis oleh Roy Skimmons dari Universitas Brigham Young. Beliau adalah profesor psikologi dan teknologi instruksional di Universitas Brigham Young, di mana ia berupaya mengakhiri dampak kesenjangan sosial ekonomi terhadap peluang pendidikan melalui pendidikan terbuka dan penggunaan teknologi transformatif. Oke, di sini ada beberapa bab yang tidak akan saya jelaskan semua, tapi saya akan ambil poin-poin pentingnya saja. Oke, di sini ada pendahuluan. Nah, sebelumnya apa sih desain pembelajaran visual tersebut? Nah, desain sendiri adalah pemikiran yang dibuat secara visual menurut Saul Bass. Oke, seperti yang sudah saya baca, penulis ini menulis buku untuk desainer pembelajaran yang berada dalam posisi menciptakan visual untuk pelajar, baik untuk membantu siswa mempelajari suatu konsep, untuk memandu instruktur dalam mengajar suatu kursus, atau untuk membantu pengguna situs web dalam membuat keputusan. Jadi kan banyak dari kita yang terlibat dalam desain pembelajaran dan harus memanfaatkan berbagai keahlian yang dikembangkan di berbagai komunitas profesional untuk melakukan yang terbaik bagi peserta didik. Nah, jika saya membuat modul dalam sistem manajemen pembelajaran, berarti saya harus mengetahui cara menyusun dan menyampaikan konten dengan cara yang masuk akal secara pedagogis, sekaligus menggunakan gambar dan grafik dengan cara yang mendukung tujuan pembelajaran yang saya buat. Artinya, untuk menjadi seorang perancang pembelajaran yang efektif, kita harus menguasai berbagai profesi yang masing-masing mempunyai keterampilan, pengetahuan, watak, dan norma masing-masing. Ini juga berarti bahwa kita bukan hanya insinyur atau seniman, tetapi kombinasi keduanya di mana kita harus memadukan pemrograman, pedagogi, estetika, evaluasi untuk membentuk suatu pengalaman belajar yang baik. Nah, dengan demikian, pembelajaran yang baik dapat memahami bagaimana orang belajar dan bagaimana mengajar mereka. Namun, memahami bagaimana berbicara kepada tingkat visual, emosional, teknologi, perilaku, membimbing mereka menuju pengalaman belajar yang bermakna dan kaya. Oke, selanjutnya di sini ada prinsip yang dapat memandu saya untuk menggunakan visual sebagai perancang pembelajaran. Bahwa kita sebagai desainer pembelajar harus mendekati visual dengan cara yang objektif, di mana kita cukup memisahkan diri dari desain untuk menganalisisnya sebagai orang luar yang objektif atau melihatnya sebagaimana orang lain melihat. Dari perspektif ini, jika desain Anda tidak berhasil, tidak masalah. Alasan atau pembenaran Anda dalam membuat desain seperti yang Anda lakukan gagal sebagai sebuah objek. Ini juga berarti bahwa kegagalan apapun bukan terletak pada diri Anda sebagai perancang, melainkan pada desain itu sendiri. Dalam lingkungan pendidikan di mana dosen dan rekan-rekannya berusaha membantu desainer meningkatkan keterampilan desain mereka, desain ini sangat penting untuk membantu desainer pemula untuk meningkatkan dan bergerak maju daripada menjadi defensif atau berkecil hati ketika desain mereka kurang diterima.
pengetahuan dan praktik teknis apa yang harus saya ketahui dan ikuti. Sini ada beberapa, ada blog desain, panduan desain, format file gambar, penggunaan warna, kit desain antarmuka pengguna, hak cipta, sumber daya gratis dan terbuka. Ini tidak saya jelaskan satu-satu karena terlalu banyak. Mungkin saya akan yang menyoroti